Benar Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Tuhan, di pagi ini kami bersyukur kami boleh datang menghampiri Engkau. Kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Dan terlebih-lebih kami bersyukur Tuhan, Engkau mau bersabda kepada kami. Engkau mau berbicara kepada kami. Dan biarlah hamba-Mu dengan segala keterbatasan boleh Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Supaya kami semuanya boleh mengerti, mendengar, dan boleh menghidupi firman yang kami dengar ini. Supaya hidup kami boleh betul-betul berjalan di jalan-Mu. Terima kasih Bapa, sertai kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, seringkali kita mendengar perkataan ini. Orang seringkali menasihatkan bahwa hidup ini keras. Untuk meraih kesuksesan, untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, untuk mencapai cita-citamu, engkau butuh perjuangan. Lalu apa lagi? Bukan perjuangan aja, bahkan engkau harus mengambil kesempatan. Jangan lewatkan kesempatan yang ada, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Familiar ya nasihat ini ya. Kita dari kecil sudah diajarkan bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Jangan lewatkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Nah, seringkali nasihat-nasihat ini yang masuk ke dalam pikiran kita. Lalu apa yang menarik dari nasihat ini? Menurut saya adalah kalimat yang berbunyi, jangan lewatkan kesempatan. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Nah, saudara-saudaraku, apa itu sih kesempatan? Kesempatan itu adalah peluang yang dapat merubah hidup seseorang. Peluang yang dapat merubah hidup seseorang. Dan boleh dikatakan kesempatan itu juga merupakan satu waktu. Karena ia tidak datang dua kali. Jadi kesempatan itu ada bersama dengan kita, memberi kita peluang untuk mencapai apa yang kita inginkan. Lalu yang kedua, peluang kesempatan itu juga membentuk ataupun menunjukkan kepada kita itu merupakan suatu waktu yang tidak akan pernah terulang kembali lagi. Jadi kalau orang mengatakan biasanya kesempatan itu berlalu, maka engkau akan menyesal kemudian. Dalam buku Setengah Isi Setengah Kosong, ada 3 tipe manusia melihat datangnya sebuah kesempatan. Orang yang lemah selalu menunggu kesempatan. Lalu apabila dia menunggu sekian lama, lalu kesempatan itu belum datang juga, maka dia akan mengambil keputusan lalu mengatakan, ya ini memang sudah nasibku, aku harus jalani hidup ini. Dia putus asa. Lalu orang yang kuat bagaimana? Orang kuat itu akan menciptakan kesempatan dengan menggunakan berbagai macam cara, dengan berbagai macam daya untuk menciptakan kesempatan itu datang kepadanya. Lalu yang ketiga, orang yang bijak. Orang yang bijak akan memanfaatkan kesempatan. Karena kesempatan adalah karunia yang berharga dan belum tentu itu datang untuk kedua kali. Nah, di pagi ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk melihat beberapa tokoh di dalam Alkitab yang diperhadapkan dengan mengambil keputusan di dalam menghadapi kesempatan yang ada di depan mata. Yang pertama yaitu Abraham. Saya percaya semua orang familiar banget dengan tokoh Alkitab itu yaitu Abraham. Saya ingin membawa kita semuanya untuk melihat satu bagian dari Alkitab, Kejadian pasal 13. Saya akan membacakan dari ayat 6 sampai ayat 12. Kejadian pasal 13 ayat 6 sampai 12. Saya bacakan buat saudara-saudaraku. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dengan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot memelayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap
di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah, dari bacaan yang kita baca tadi, saudara-saudaraku, kita melihat Abraham dan keponakannya Lot mengalami satu masalah. Masalahnya yaitu tidak memadainya lahan di Negeb yang mereka tempati setelah keluar dari Mesir. Dan itu menimbulkan pertikaian. Untuk menghindari pertikaian berlanjut, Abraham menyarankan kepada Lot, ayo dong kita berpisah. Kamu pilih kiri, aku ke kanan. Kamu pilih timur, aku ke barat. Ya, Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih wilayah yang dia sukai. Dan Lot memilih lembah Yordan yang subur. Nah, saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana Allah memberkati kehidupan Abraham. Kita melihat bagaimana Abraham itu dikatakan sebagai bapa orang beriman. Dia pernah gagal, tetapi dia bangun kembali dan membuat hal-hal yang luar biasa yang terjadi di bagian, khususnya di bagian ini. Ya, perkembangan harta mereka itu sangat luar biasa sekali. Harta Abraham berkembang, harta Lot juga berkembang. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah Lot itu adalah keponakannya yang waktu kecil dibawanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Lot itu adalah keponakannya yang dari kecil sudah ikut Abraham, sudah ikut usaha dengan dia, sudah ikut bisnis dengan dia. Nah, hari ini Lot punya banyak harta. Itu menunjukkan kesuksesan dari dirinya yang belajar banyak dari Abraham. Tetapi dari bacaan yang kita baca itu kita melihat apa? Kita melihat Abraham memberi peluang yang baik bagi keponakannya untuk bertumbuh dan berkembang bersama. Dia tidak memonopoli dirinya semua itu, ini milikku, ini bagianku, ini tanahku. Enggak, tetapi dia mengatakan kepada Lot, ayo kamu pilih, mana yang kamu anggap itu baik buat kamu. Lalu apa yang terjadi? Kita melihat perkelahian antara gembala Lot dengan gembala Abraham. Lalu Lot sudah mengatakan sikap ini kita sudah diberkati Tuhan. Lalu ini kita sebagai sesama kerabat, sebagai sesama saudara, kita jangan bertengkar deh. Ya, jangan ada perkelahian di antara aku dan engkau. Ya kan? Nah, saya kesempatan. Saya tunjukkan ke kamu, kamu pilih yang mana yang kamu mau. Kamu ambil, sisanya baru aku ambil. Kalau orang dunia melihat hal ini, orang dunia mengatakan apa? Wih, Abraham ini rugi banget dong. Abraham ini bodoh banget dong. Ya kan, kalau kita melihat ini kita akan menyaksikan bahwa Lot itu dari waktu kecil sudah dibawa besar. Ya kan, hari ini Lot bisa menjadi orang kaya itu karena apa? Karena ada Abraham. Coba kalau Abraham berpikir, kalau tanpa aku apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin kamu juga menjadi seorang gembala doang, tetapi bersama dengan aku, ya kan, kamu ikut aku, bisnisnya bagus. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana kalau kita adalah Abraham? Apa yang kita pikirkan? Kalau di culture-nya orang Chinese, ini merupakan paman, yang satu merupakan keponakan. Biasanya mengatakan yang punya posisi yang lebih tinggi, yaitu Abraham. Abraham punya kedudukan yang lebih tinggi, baik secara status keluarga. Dia merupakan paman. Dan keputusan itu seharusnya ada di tangannya. Dia yang berhak memutuskan, ayo Lot kamu pergi ke sana, aku yang harus ke sana. Ya kan? Nah, tetapi menariknya ketika Abraham berkata, kita banyak berpisah karena lahan tidak memadai lagi. Lu pilih, kamu lihat, kamu mau ke utara, aku ke selatan. Kamu mau ke barat, aku ke timur. Artinya itu Lot. Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih. Abraham memilih untuk mengambil posisi rugi. Kalau kita seorang businessman, apakah kita akan melakukan seperti yang Abraham lakukan? Saya percaya kebanyakan orang akan memilih, wah ini lokasinya lebih bagus dong buat aku. Lokasinya ini lebih subur buat aku. Mereka tuh banyak ternaknya, mereka memilih apa? Mereka memilih lahan yang subur, rumput yang banyak, air yang banyak. Tidak akan memilih daerah-daerah gersang untuk binatang peliharaan mereka. Lalu apa yang terjadi? Lot mengambil yang terbaik, Abraham mendapat sisanya. Nah, kita melihat apa? Kita melihat Lot adalah seorang yang tidak sungkan memanfaatkan kesempatan. Dia melihat itu ada di depan mata, dia memilih, ya kan, saya tidak menyalahkan Lot sih ya. Kalau kita sebagai Lot, kita juga mungkin akan berpikir seperti itu. Kalau kita tidak memilih seperti Lot, mungkin orang akan mengatakan, kamu bodoh banget sih, dikasih pilihan masih nggak mau memilih lagi. Dikasih pilihan, kenapa kamu nggak mengambil kesempatan itu? Ya kan? Dan kesempatan itu nggak datang dua kali.
Itu yang selalu diajarkan dunia ini. Dan Lot juga mengikutinya. Dia nggak sadar bahwa dia nggak peka akan perasaannya Abraham. Dan dia aku memilih untuk lahan itu. Dan itu membuat Lot menekan suara hatinya dia. Lot tidak memikirkan hubungan antara saudara lagi. Lot menganggap ini merupakan kesempatan emas yang tidak akan datang dua kali. Nah, saudara-saudaraku, walaupun kelihatan tidak etis, tetapi Lot membuktikan bahwa dia menyalip pamannya sendiri. Nah, secara logika kita katakan Lot betul, tetapi secara etika, di mana kebenaran yang dia pegang itu? Di mana penghargaannya kepada Abraham yang membesarkan dia, yang membawa dia melewati itu? Tapi saudara-saudaraku, di dunia yang serba bersaing, di dunia di mana dosa ada, itu sudah membuat kita menjadi orang-orang yang suka bersaing. Dari sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kematian rohani itu membawa kita untuk menjadi orang-orang yang bersaing. Membawa kita untuk menjadi, kalau bisa aku yang nomor satu, kamu nggak boleh nomor satu. Akhirnya dari kecil anak-anak udah diajarkan, bahkan tanpa diajarkan pun mereka menjadi kiasu, ya kan? Nggak usah diajarkan, mereka membela dirinya sendiri, mereka memprotek dirinya sendiri. Kalau bisa itu yang aku miliki, bukan orang lain yang miliki. Nah, kalau secara etika seharusnya Lot memikirkan hal itu dan memberikan kepada Abraham, ayo dong paman yang mengambil lebih dahulu, paman yang memilih lebih dahulu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak, dia tidak melakukan itu. Apa yang dia lihat itu adalah Sodom dan Gomora itu merupakan tempat yang indah sekali. Sodom dan Gomora itu merupakan tempat yang makmur sekali, yang subur sekali. Dan dia secara naluri bisnis dia mengatakan, itu yang aku mau, itu tempat yang aku mau jalan pergi. Nah, opportunity-nya sama, kesempatannya sama, tetapi Lot memilih yang menyangkut masalah materi. Lot memilih Sodom dan Gomora karena tempat itu sangat indah sekali. Banyak pohon yang menjanjikan masa depan bisnisnya, banyak air yang mengalir dengan suburnya, yang mengairi daerah-daerah tersebut dengan indahnya. Dan itu yang membuat dia memilih Sodom dan Gomora. Tetapi Alkitab mencatat yang lain. Sodom dan Gomora itu adalah tempat berdosa, bahkan Tuhan memusnahkan tempat itu. Dari sini kita melihat Abraham memilih untuk mengalah. Abraham memilih di dalam kesempatannya untuk tidak mengambil kesempatan itu. Tetapi dia membiarkan Lot untuk memilih mengambil kesempatan itu. Akhirnya Lot terperangkap dalam sebuah opportunity yang salah, dalam kesempatan yang salah. Yang kedua, kita akan melihat satu tokoh lagi, yaitu Yusuf. Kita pernah dengar, bukan pernah dengar ya, kita udah sering dengar, bahkan kita suka baca cerita tentang Yusuf. Ya kan, waktu kita mengalami kehidupan seorang Yusuf di dalam pembacaan Alkitab kita sadar bahwa Yusuf juga mengalami banyak tekanan-tekanan di dalam kehidupannya. Tekanan apa? Dia karena mimpi-mimpinya, dia berbicara kepada saudara-saudaranya, dia mendapat perlakuan yang berbeda. Lalu papanya juga memperlakukan dia berbeda dengan ke-11 saudaranya. Akhirnya itu membuat banyak tekanan-tekanan di dalam kehidupannya dia. Saudara-saudaranya tidak suka akan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kosong dan tidak berair. Kalau kita membaca Kejadian pasal 37. Lalu apa yang terjadi lagi? Mereka menjual Yusuf dengan harga 20 sikal perak kepada orang Midian. Dan dibawa kepada Potifar ke Mesir. Lalu Kejadian pasal 39 itu Yusuf difitnah, dimasukkan ke dalam Mesir. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-6 saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Di sana dikatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan semua miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia.
Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, saudara-saudaraku, ini satu perikop yang seringkali kita baca lalu kita mengatakan bahwa Yusuf itu bodoh sekali. Ada nggak orang yang mengatakan Yusuf itu bodoh? Kalau kita melihat itu secara pandangan manusia, apakah dia bodoh? Bodoh. Kesempatan ada di depan mata. Kita kalau melihat latar belakang Yusuf, dia adalah seorang yang sangat dikasihi papanya. Dia sangat disayangi keluarganya, tetapi pada waktu dia mendapatkan tekanan-tekanan dari saudara-saudaranya itu apa yang terjadi? Dia dijual, dia dibuang. Dia dijual sampai ke Mesir. Lalu bukan menjalani hidup yang enak. Di Mesir dia sebagai pelayan, sebagai hamba. Dia jual ke tempat Potifar. Kalau kita menjadi seorang Yusuf, apa yang kita lakukan? Walaupun kita tahu Yusuf itu sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan membawa dia melewati banyak pergumulan. Dia melewati banyak hal. Dan Yusuf dibawa Tuhan untuk menjadi orang yang bisa dipercaya di rumah Potifar itu. Bahkan Potifar mempercayakan semua urusan keluarga itu kepada Yusuf untuk ngurus. So kita bayangkan, kita seseorang yang sangat dibuang dari keluarga. Kita nggak usah bilang dibuang lah ya. Misalkan contohnya, aku punya keluarga semuanya di Medan, dan aku tinggal di Jakarta seorang diri. Kadang-kadang kita juga bisa merasa kesepian. Ya kan, walaupun banyak jemaat, banyak keluarga yang sayang. Tetapi ini Yusuf dibuang loh, dikeluarkan dari keluarga. Bagaimana perasaannya? Mungkin dia akan merasa sakit hati sekali. Yang sudah keluarga gak mau aku, ya sudah gue jalanin aja. Gue pindah ke Mesir, maka aku akan membangun satu karir yang baru lagi. Aku akan memulai satu kehidupan yang baru lagi. Dan Yusuf itu dikatakan masih muda dan elok parasnya. Nah, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dengan kehidupan Yusuf? Dia setia kepada Tuhan. Dan dia diberkati, dipimpin oleh Tuhan. Kemanapun dia melangkah itu dia selalu menyampaikan berkat Tuhan. Dan bahkan Potifar pun itu diberkati. Tetapi apa yang terjadi? Tantangan itu selalu ada di dalam kehidupannya. Dia bukan udah menikmati enaknya hidup di Potifar, di rumah Potifar, lalu dia makan minum seenaknya, lalu dia menikmati hari-harinya. Tidak, tantangan itu bukan sekedar itu saja. Tetapi tantangannya itu adalah istrinya juga suka sama Yusuf. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita seorang yang muda, yang elok paras, yang tampan, yang keren, lalu menyimpan banyak kepahitan dari keluarga, mungkin saya juga akan mengatakan, wah, aku menikmati hari-hariku sendiri. Saya juga akan melampiaskan nafsuku dengan seenak aku. Karena apa? Gua juga membutuhkan kasih sayang. Yusuf juga bisa mengatakan, aku membutuhkan kasih sayang. Kalau selama ini aku sudah cukup dari segi pendapatan dari Potifar, sekarang istrinya lebih suka aku lagi. Apa yang terjadi? Mungkin dia akan mengambil kesempatan itu untuk berselingkuh dengan istrinya Potifar. Dan di dalam Alkitab mengatakan istri Potifar juga cantik. Mungkin usia antara Potifar dengan istrinya itu jauh beda. Akhirnya istrinya itu juga membutuhkan kebutuhan manusia secara jasmani. Mungkin Potifar sering keluar, gak mendampingi istrinya itu. Dan banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia suka sama Yusuf. Apa yang terjadi kalau kita adalah seorang Yusuf? Mungkin kita akan mengambil kesempatan itu. Karena why not? Suaminya bisa aku kuasai, istrinya bisa aku kuasai. Berarti dia menjadi kepala dari keluarga tersebut. Tetapi Yusuf tidak. Yusuf akan lari daripada kesempatan itu. Orang dunia mungkin akan mengatakan Yusuf itu bodohnya sekali. Boleh menikmati harta dunia, boleh menikmati kasih sayang dari seorang istri Potifar. Tetapi dia tidak. Dia melakukannya apa? Dia lari, dia menghindar, dia tidak mengambil kesempatan itu. Dan dia walaupun harus menghadapi tantangan yang lain lagi, dia difitnah. Akhirnya apa? Dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu kita menceritakan tentang kehidupan Yusuf, kita akan melihat dan kita akan mendapatkan bahwa Yusuf itu bodohnya, kita ampunnya gitu ya. Secara pandangan manusia, worldview-nya itu mengatakan bahwa Yusuf bodoh.
dia boleh menikmati. Tetapi kalau Yusuf mengambil kesempatan itu, dia menikmati, yes, menikmati, tetapi menikmati untuk dirinya sendiri. Padahal Tuhan punya rencana yang lebih besar bagi dia. Tuhan punya rencana bagaimana dia menyelamatkan bangsa Israel pada waktu masa kelaparan tersebut. Pada waktu kesusahan bangsa Israel tersebut, Tuhan memakai dia untuk memberkati bangsanya sendiri. Nah saudara-saudaraku, dia tahu nggak cerita itu? Enggak dong. Apa yang di depan mata biasanya itu yang dinikmati oleh manusia. Apa yang bisa dinikmati sekarang itu yang dinikmati manusia. Apa yang diambil kesempatan sekarang itu yang diambil oleh manusia. Tolong tanya pebisnis, kalau cuan datang, apakah kamu akan melewatkan cuan itu? Kalau bisa untung, apakah kamu mengatakan, nggak, udah nggak apa-apa lah, lewat aja deh. Nanti kesempatan itu datang sekali lagi. Orang mengatakan kesempatan itu nggak bakalan datang kedua kali. Lu nggak ambil kesempatan sekarang itu, ya udahlah, biarlah berlalu. Nah lalu apa yang terjadi lagi? Dia masuk ke dalam penjara. Ya kan, dia masuk ke dalam penjara. Lalu juru minum, juru roti juga dimasukkan ke dalam penjara. Dan mereka mimpi, lalu minta Yusuf untuk menceritakan, menafsirkan apa arti mimpinya mereka. Lalu apa yang terjadi? Yusuf mengatakan, kalau kalian keluar ingat aku ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka keluar, mereka melupakan Yusuf. Nah kita melihat tantangan Yusuf berapa banyak yang harus dia hadapi. Padahal kalau dia boleh memilih menikmati hubungan yang baik di rumah Potifar. Tetapi dia melepaskan itu. Bahkan di dalam penjara pun kalau dia mau mengambil jasanya, dia mau mengambil keuntungannya, dia bisa. Tetapi dia tidak. Dia tinggalkan semuanya itu. Nah saudara-saudaraku, dari sini kita melihat apa? Bagaimana sikap Yusuf di dalam menghadapi tekanan. Yusuf menghadapi tekanan, mengambil keputusan yaitu dengan takut akan Tuhan. Dia menjauhi larangannya. Dia tahu itu tidak boleh dia ambil. Dia tahu itu tidak boleh dia lakukan. Dan dia tidak melakukannya. Karena dia takut akan Tuhan. Yang kedua, apa yang dia lakukan pada waktu dia menghadapi tekanan tersebut? Pada waktu dia menghadapi tantangan di dalam kehidupannya, apa yang dia lakukan? Dia bersandar kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh di saat tekanan menimpa. Dia tidak mengeluh, Tuhan engkau membuang aku sedemikian jauh. Aku hidup benar di hadapanmu. Kenapa aku harus masukkan ke dalam penjara lagi? Kenapa aku harus melewati proses demi proses di dalam pembentukan karakternya dia? Tapi dia tidak pernah mengeluh. Bahkan dia bersandar kepada Tuhan pada waktu tantangan datang kepadanya. Bahkan menerima sesuatu yang buruk pun dia terima apa adanya. Yang ketiga, bagaimana sikap Yusuf di dalam menghadapi tantangan tersebut. Yusuf tidak menyalahkan Allah atas peristiwa yang menimpanya. Bahkan kalau kita membaca Kejadian pasal 45, cerita tentang Yusuf tersebut, bahkan dia mengatakan dia tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Nah, itu seorang tokoh Yusuf yang di dalam menghadapi tantangan hidupnya, yang dia menghadapi keputusan yang harus dia ambil, kesempatan yang datang kepada dia, apakah dia mengatakan aku ambil atau tidak? Dia tahu, dia jalanin hidup ini berdasarkan kepada kehendak Tuhan. Orang dunia mungkin akan mengatakan Yusuf bodoh. Banyak hal yang indah yang Tuhan sudah berikan tetapi engkau tidak ambil. Banyak hal yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kesempatan-kesempatan hidupmu, tetapi engkau tidak menjalankannya. Nah saudara-saudaraku, saya juga menghadapi 2 kali kesempatan. Yang pertama pada waktu krisis ekonomi Indonesia. Saya bisa mendapatkan kesempatan untuk tidak pulang ke Indonesia. Kalau pada waktu itu saya tidak pulang ke Indonesia, mungkin saya tidak akan datang ke Jakarta. Aku lagi sekolah di Singapura dan udah tamat. Lalu orang-orang mengatakan nggak usah pulang ke Indonesia lah. Indonesia juga lagi susah tahun 98-an, tahun 2000. Ekonomi Indonesia lagi susah-susah, nggak usah pulang. Kamu pelayanan aja di Singapura. Kadang-kadang aku berpikir ya, kalau waktu itu kesempatan itu aku ambil, mungkin aku sekarang menjadi seorang citizen Singapura. Mungkin saya punya rumah di Singapura. Mungkin saya punya kenikmatan hidup di Singapura. Tetapi pada waktu itu Tuhan suruh pulang. Saya pulang. 12 tahun kemudian saya pergi lagi ke Taiwan. Saya menikmati hari-hariku di Taiwan, saudara-saudaraku. Taiwan itu sebuah kota yang
sebuah negara yang kecil, walaupun kita mengatakan Indonesia lebih cantik, lebih keren daripada Taiwan. Tetapi itu membawa satu kenikmatan hidup di Taiwan. Tetapi Tuhan suruh pulang ke Indonesia lagi. Saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku nggak mau pulang. Aku mau menikmati hari-hariku di Taiwan. Aku udah punya pelayanan di sana. Aku bisa menjalankan pelayanan di sana. Tetapi Tuhan menyuruh aku pulang. Dan akhirnya aku terdampar di GKY Pluit ini. Tanpa terasa 9 tahun udah di GKY Pluit, saudara-saudaraku. 9 tahun berlalu begitu cepat. Orang mungkin akan mengatakan, kenapa kamu nggak tinggal di luar negeri aja? Kamu menikmati hari-hari di sana. Ya kan kamu terbiasa dengan kehidupan di sana. Saya tidak pernah membayangkan saya akan pulang ke Jakarta. Jakarta itu tidak pernah ada di dalam kamusku untuk hidup di Jakarta. Karena aku merasa bahwa dari kecil aku udah nggak suka Jakarta. Jakarta itu macetnya luar biasa. Jakarta itu kotor sekali. Mendingan aku pilih pulang ke Medan. Ya kan? Lalu tinggal di luar negeri, internet begitu cepat, menikmati semuanya itu aman, tenteram, sentosa hidupku. Kenapa aku harus memilih untuk pulang? Tetapi Tuhan terus pulang. Bahkan Tuhan mengatakan kepada saudaraku, pelayanan yang kau lakukan di Taiwan, itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Tetapi Indonesia membutuhkan kamu pulang. Akhirnya tidak mengambil kesempatan itu, saudara-saudaraku, saya pulang. Nah, kita kembali lagi kepada Yusuf. Yusuf juga mengambil keputusan tidak. Dan dia tidak pernah mendendam kepada Tuhan. Dia tidak pernah mendendam kepada saudara-saudaranya. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kalau aku tidak lari dari istri Potifar itu, betapa nikmatnya hidup saya. Saya bisa menikmati satu keluarga yang menyayangi saya. Saya menikmati Potifar yang sayang kepada saya, yang percaya semuanya itu kepada saya. Saya bagaikan tangan kanannya si Potifar. Lalu bukan itu saja, dia boleh menikmati istrinya. Tetapi Yusuf tidak memilih itu. Dan apa yang terjadi dari buah, dari keteguhan Yusuf, Allah membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf itu berhasil. Allah membuat Yusuf menjadi kesayangannya kepala penjara. Yusuf diangkat sebagai penguasa Mesir, bahkan diberi fasilitas oleh Firaun, termasuk istri yang cantik. Itu terbaca pada waktu kita membaca Kejadian pasal 41. Dan itu hal-hal yang indah yang Tuhan berikan buat dia di dalam mengambil keputusan yang benar. Pada waktu kesempatan yang tidak benar itu datang, dia say no. Nah, saudara-saudaraku, Yusuf tidak melihat apa yang akan terjadi. Yusuf tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Tetapi dia cuma percaya Tuhan, engkau memberikan yang terbaik. Dia ambil keputusan yang terbaik. Dia jalani walaupun orang-orang akan menganggap dia bodoh. Orang-orang akan menganggap dia tidak punya kesempatan yang kedua kali. Tetapi dia tetap mengatakan tidak. Aku tidak boleh berdosa di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kalau tokoh Abraham, tokoh Yusuf itu kalau diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga akan menghadapi banyak tekanan. Di dalam kehidupan kita banyak tekanan besar, kecil, tua, muda, semuanya pasti mengalami penderitaan. Banyak orang menanggapi tekanan seperti disebutkan di atas itu dengan sikap yang negatif, atau ada juga dengan sikap yang positif. Yang sikap negatif, orang lain akan mengatakan apa? Dia akan bersungut-sungut, dia akan ngomel kenapa Tuhan memberikan hal yang ini kepada dia, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupannya dia. Bahkan dia akan bukan bersungut-sungut saja, bahkan akan menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau tidak baik. Kenapa engkau memberkati dia, engkau tidak memberkati aku? Kenapa engkau memberikan hidup yang lebih baik kepada dia, engkau tidak memberikan hidup yang baik kepada saya? Bahkan to the worst-nya, dia akan bunuh diri, dia akan menjalani kehidupan depresi karena dia tidak melihat satu gambaran yang besar bagaimana Allah sudah pimpin hidupnya. Nah, saudara-saudaraku, kita juga sama. Yang kita lihat, yang kita rasakan itu adalah hal yang di depan mata. Kita tidak melihat gambaran besar dari kehidupan kita yang Tuhan sudah letakkan di dalam kehidupan ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi Yusuf percaya Tuhan itu selalu benar. Abraham percaya Tuhan itu selalu benar dan yang akan memimpin hidupnya. Nah, saudara-saudaraku, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah pada waktu kita sakit sedikit kita akan ngomel kepada Tuhan, aduh sakitnya? Kalau kita mengalami kesusahan sedikit lalu kita akan mengatakan, wah Tuhan itu nggak baik. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan Paulus,
Paulus juga mengajarkan kita pada waktu tekanan itu datang, mari kita ambil sikap positif. Kalau kita membaca Filipi pasal 4 ayat 4, di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mungkin orang dunia akan mengatakan, bodoh banget, udah susah masih bersukacita lagi. Tetapi kita orang yang percaya, kita akan mengamenkan bersukacitalah. Karena apapun yang terjadi itu ada Tuhan di dalamnya. Sampai sering saya katakan, to the worst-nya kalau saya harus meninggal pun, itu bukan celaka, itu bukan aib, itu bukan sial. Karena apa? Karena aku akan pulang ke rumah Bapa di surga. Kita tahu hidup di dunia ini sementara saja. To the worst-nya kalau aku harus meninggal pun, itu untung aku pulang ke rumah Bapa di surga. Ya kan? Bukan berarti kata, kasihan lo ya, dia meninggal dalam usia muda. Kasihan lo ya, dia sakit-sakitan. Saya katakan tidak. Di tengah-tengah rasa iba, yes, betul. Tetapi kita juga melihat satu gambaran besar. Hidup kita direncanakan Tuhan dan Dia berikan yang terbaik. Paulus menulis ini pada waktu dia dalam penjara. Dia boleh mengambil keputusan, udahlah aku gak mau ikut Tuhan lagi. Ya sudahlah, ngapain aku pergi memberitakan firman kemana-mana. Akhirnya apa yang terjadi? Aku ditangkap, aku disalahkan, aku dimasukkan ke dalam penjara. Penjara yang gelap, penjara yang lembab, penjara yang sangat menyedihkan sekali tempat itu. Tetapi di dalam penjara dia katakan apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah saudara-saudaraku, apakah kita bersukacita di dalam Tuhan? Bahkan di 1 Tesalonika 5 ayat 16 di sana dia katakan juga sekali lagi, bersukacitalah senantiasa. Surat Filipi ini bercerita tentang sukacita. Ya kan, Paulus menunjukkan kepada jemaat di sana bahwa di dalam keadaan tidak menyenangkan pun, di dalam penjara pun dia bisa memberitakan Injil. Dan kita melihat apa yang terjadi pada tengah malam dia bernyanyi, dia memuji Tuhan, terjadi. Dan apa yang terjadi? Kepala penjara itu bertobat. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, tantangan apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan berkarya. Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk boleh mengalami Tuhan. Nah saudara-saudaraku, kita mengalami Tuhannya. Bahkan di dalam penderitaan pun kita harus mengalami Tuhan. Dan seringkali saya mengatakan Allah itu baik sekali. God is so good. Allah itu baik sekali, bahkan di dalam penderitaan pun Tuhan itu ada bersama dengan kita. Pada waktu kita kesedihan pun Allah itu bersama dengan kita. Tantangan di dalam kehidupan kita, Tuhan bersama dengan kita. Maka kita katakan seperti kita amenkan perkataannya Paulus, bersukacitalah senantiasa. Lalu yang kedua, apa yang dia katakan? Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Pada waktu kita menghadapi tantangan, pada waktu kita menghadapi keputusan yang harus kita ambil, apakah kita berdoa kepada Tuhan? Atau kita memikirkan, wah ini jalannya lebih baik, usaha di depan mata, kalau kita tidak ambil itu akan hancur. Walaupun harus menipu, ya udah kita katakan ya nggak apa-apa lah, untung dulu dong daripada usahaku gagal. Tetapi Tuhan katakan tidak, tetaplah berdoa. Doa adalah kunci kekuatan bagi orang-orang mengalami tekanan dengan tidak jemu-jemu. Nah saudara-saudaraku, kita harus berdoa. Dan yang ketiga yang Paulus mengajarkan kepada kita untuk sikap positif, mengucap syukurlah dalam segala hal, baik suka maupun duka, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Indah sekali, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam kehidupan kita. Ini hal positif yang Tuhan inginkan kita jalani di dalam kehidupan ini. Opportunity memang kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, tidak terulang dengan momentum dan model yang sama. Kita jangan harapkan bahwa kesempatan yang kedua datang itu tidak akan pernah. Kesempatan itu akan datang dengan waktu yang berbeda, dengan model yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Tetapi apakah setiap opportunity, setiap kesempatan itu harus ditangkap dan dimanfaatkan? Apakah setiap opportunity itu pasti sesuai kehendak Tuhan? Nah saudara-saudaraku, naluri bisnis kita boleh tajam, tetapi perlu kita juga tahu apakah ini Tuhan mau atau tidak.
Banyak pilihan yang salah dan berakibat fatal di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus peka kepada pimpinan Allah. Yang baik menurut mata kita belum tentu baik menurut Allah. Pemahaman seperti inilah yang dimiliki oleh Abraham. Pemahaman seperti inilah yang diambil oleh Yusuf. Dia menyadari opportunity yang sejati itu datang dari Tuhan. Kalau kita mengatakan Lot itu businessman modern, maka Abraham adalah orang yang sangat percaya pada kebaikan, pada nilai-nilai luhur yang mendatangkan kebaikan dan sukacita dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mari kita belajar dari Abraham. Jangan sampai kita salah dalam hidup ini. Seringkali ketidakmampuan kita melihat opportunity membuat kita marah kepada Tuhan. Kita hanya melihat sakit sebagai satu malapetaka, seakan-akan itu kutuk. Kita melihat apa? Wah, Tuhan gak kasihan sama aku, dia memberikan kesakitan buat saya. Ya kan, tetapi kalau memang kita berdosa dan Tuhan menghukum kita, memukul kita dengan penyakit itu, maka kita bukannya harus ngoceh banyak kepada Tuhan, tapi kita harus sadar dan kita minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau kita udah hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi penyakit itu tetap datang, maka kita harus menyadari bahwa opportunity yang Tuhan berikan buat kita, kesempatan untuk bertumbuh di dalam iman kita. Pada waktu kita mengalami pergumulan di dalam hidup kita, apakah kita bertumbuh di dalam iman kita? Apakah kita membiarkan Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan kita? Memang tidak mudah sih. Kalau kesusahan datang, seringkali yang kita lakukan adalah kita, aduh Tuhan, kok gitu ya? Aduh Tuhan, apa sih yang terjadi? Tetapi kita tidak pernah tanyakan, Tuhan, apa sih yang Tuhan ingin aku belajar dari kesempatan ini, dari tantangan ini? Nah, saudara-saudaraku, pada waktu kita melihat kehidupan Yesus, di mana kesempatannya, di mana kemenangannya, di mana opportunity-nya yang diambilnya, jawabnya sederhana. Di Taman Getsemani apa yang dia katakan? Dia katakan, kalau boleh Bapak, cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi. Yesus mengambil kesempatan itu paling pas dan tepat dan taat kepada Bapa, bukan untuk menyelamatkan diri. Boleh saja di Taman Getsemani dia tahu orang-orang sudah akan menangkap dia, dia akan mengambil kesempatannya. Sudahlah, itu manusia memang gak bisa ditolong, memang udah dosa. Ya kan, maka muridku sendiri juga menjual aku. Ya sudah, biarin aja, gue bilang kepada bapakku, ya udah aku pulang ya, biarin aja manusia ini yang berdosa ini dimusnahkan, lalu diciptakan manusia yang baru lagi. Bisa toh? Tetapi Tuhan tidak. Yesus mengambil kesempatan itu untuk taat kepada Bapa di surga. Dia lakukan, dia rela untuk melakukan itu. Nah, saudara-saudaraku, kadang-kadang opportunity yang datang mungkin tidak mengenakan untuk ukuran dunia. Mungkin tidak sesuai dengan ukuran dunia, pandangan dunia ini. Tetapi kita jangan takut. Cinta kasih Allah itu menjangkau kita. Dia menolong kita di dalam berbagai kesulitan. Karena itu mari kita berjuang. Kita nikmati apapun yang Tuhan berikan buat kita. Masuki hari-hari kita dengan gairah. Masuki hari-hari kita dengan kebangunan di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan hari ini, mari kita bangun dan kita lihat. Kita masih boleh bangun di dalam anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, apapun keputusan yang harus kita ambil pada waktu kita kesempatan itu datang di dalam hidup kita, kita tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak? Tuhan izinkan nggak? Saya percaya Abraham mempertanyakan hal ini kepada Tuhan. Yusuf mempertanyakan hal ini kepada Tuhan, dia tahu. Nah, saudara-saudaraku, di dalam ibadah pun kita dikasih kesempatan untuk mengaku dosa kita. Bukan secara rutinitas bahwa kita di dalam ibadah liturginya itu ada satu poin, yaitu pengakuan dosa. Enggak. Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk datang kepada Dia untuk ngaku dosa. Nah, saudara-saudaraku, mari kita belajar dari Yusuf, dari Abraham di dalam mengambil tindakan yang benar di dalam menghadapi kesempatan yang datang, yang walaupun orang mengatakan tidak datang kedua kali. Tetapi mari kita mengambil kesempatan itu dengan benar, dengan tepat di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita tidak menyakiti hati Tuhan. Dan kita boleh memuliakan Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami percaya Tuhan Engkau memberikan banyak tantangan di dalam hidup kami. Banyak challenge yang Engkau izinkan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan kesempatan-kesempatan yang indah, yang menurut pandangan dunia itu manis, bagus, itu Engkau izinkan itu melewati kehidupan kami. Dan Engkau mau kami belajar
untuk mengambil setiap kesempatan yang datang itu dengan benar, dengan tepat. Tuhan, Engkau pimpin hidup kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami ini diciptakan untuk memuliakan Engkau. Kami diciptakan untuk menikmati kehadiran Engkau. Biarlah apapun yang kami jalankan ini boleh betul di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dari Abraham, kami boleh belajar dari Yusuf, dan hidup kami betul-betul menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.